ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nawaina an naqra al-Fatihah biniyati anna Allah yaftah alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidhu ala qulubina ma afadha ala qulubi ibadillahi sholihin wa anna Allah yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfazuna minaz zaygi waz zalal wa anna Allah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana yudhibu ghayza qulubina wa yujiruna min mudillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan wa anna Allah yaj'aluna minal muqbilin wal maqbulin wa minal faizin bi ridha rabbil alamin fid dini wad dunya wal akhirah wa biniyati anna Allah yahfazu alaina al iman wal islam wa yakhtimu lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram khususan lil muallif al habib as-sayyid Alwi bin Ahmad as-Sagaf wa ala jami'i masyayikhina wa muallimina wa walidina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir ilmu apa? Ilmu badi kah? Ilmu ma'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannif al-habib as-sayyid Alwi bin Ahmad as-Sagaf fi kitabihi Fawaidul Makkiyah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anni wa ankum wa ilmul ma'ani ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzil arabiyyi allati biha yutabiqu muqtadal hali. Dan salah satu ilmu-ilmu yang dinisbatkan kepada ilmu syariat dan ini menjadi ilmu alat, ilmu sarana prasarana untuk memahami bahasa, wabil khusus memahami akan bahasa-bahasa atau grammar-grammar di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi apabila ikam hendak mengkupas mentahlilul lafzi Al-Quran dan hadis, ini salah satu ilmunya. Nah, ini kan kita berbicara tentang ilmu, ta'rif dan faedahnya. Ilmu, definisi dan faedahnya. Kemarin sudah ada mulai ilmu yang paling tinggi, ilmu fikih, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis riwayah, ilmu hadis dirayah,
ada ilmu istiqaq kemarin, ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof juga, ilmu tasrif. Nah sekarang ada di dalam ilmu syariat juga disebut sebagai ilmu ma'ani, yang mana alhamdulillah di pondok pesantren kita juga mempelajari ilmu tersebut. Ada berapa bab ilmu ma'ani? 7 kah 8? Mulai al-khobar wal insya, kemudian ad-dzikru wal hasbu nanti, kemudian masalah al-waslu wal faslu, kemudian ada masalah ad-dzikru wal hasbu sudah, al-qasru atau al-hasru, kemudian ada apalagi ijab, itnab, musawwat. Di total ada 8 macam. Nah, diartikan oleh Al-Habib Alwi As-Segaf di dalam kitab Fawaidul Makkiyah, ilmul ma'ani itu adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzil arabi, ilmu pengetahuan yang dapat dikenali dengan ilmu tersebut keadaan-keadaan lafaz bahasa Arab. Allati yutabiqu muqtadal hali, yang dengan sebab mengetahui ahwalul lafzi, karakter-karakter lafaz tersebut, itu dapat memahami lafaz tersebut sesuai dengan muqtadal halnya. Arti muqtadal hal ini adalah sesuai dengan tujuan si penulis atau pengata. Ibarat kita membaca hadis, kita memahami sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sampaikan, bukan dipelesetkan atau dimanipulasi. Sehingga di dalam Al-Quran ada ayat-ayat mutasyabih, yang mana kita tidak boleh membahas akan ayat-ayat ini kecuali kita sudah rasikh atau sudah dalam keilmuan kita. Itu pun masih tidak lepas daripada khilaf. Khilaf bagi ulama yang tetap walaupun kita memiliki ilmu yang lengkap, tetap ayat mutasyabih itu tidak boleh ditakwil. Seperti mazhab Imam Maliki. Nah ini salah satu ilmu untuk mentakwil ayat-ayat yang mutasyabih di dalam Al-Quran. Nah kemudian faedahnya apa? Wa faidatuhu, faedah kita mengaji ilmu ma'ani. Kalau yang paling ketahuan kan ketika mengaji al-khabari wal insya'i, apa tujuan kalam khabari, baik bentuknya itu verbalif atau bentuknya adalah jumlah ismiyah, non verbalif, ada fi'liyah, ada ismiyah. Kemudian insya'iyah ada terbagi 5, ada fi'il amar, ada fi'lul mudhari al-muqaran bilamil amri, kemudian ada isim fi'il amar, kemudian ada termasuk fi'il nahi, dan yang terakhir masdar naba manabal amri. Tujuannya sudah jelas, bahkan menjadi hukum di dalam usul. Apabila teksnya dibawakan dengan bentuk amrun, bukan yang fi'lun mudhari al-muqaran bilamil amri, isim fi'il amar, kemudian lamun nahi dengan, bukan lamun nahi apa namanya itu, istifham kah? Istifham yalah, atau apa? Istikhbar kah bahasanya itu di kitab Balaghah itu. Selama dibawakan dengan fi'il amar maka disebut amrun jazim atau nahyun jazim, yang lahir menjadi ilmu qat'iyud dilalah. Nah yang kita kaji di dalam kitab usul di awal-awal kitab Qawaidul Asasiyah. Kelas berapa? Kelas 2 kah itu? Kan ada amar jazim, ada amar gairu jazim. Amar jazim jadi hukum wajib, berdosa kalaunya meninggalkannya, kalau mengerjakannya
halal. Amar gairu jazim hukumnya jadi sunnah. Apa arti sunnah di kelas 1 sanawiyah? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Begitu juga nahi. Nahi itu ada yang jazim, ada yang gairu jazim. Yang jazim jadi haram, yang gairu jazim jadi makruh. Nah, itu berkat memahami ilmu balaghah kita bisa mengetahui mana yang wajib, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang sunnah. Apa beda wajib dengan sunnah dan apa bedanya haram dengan makruh. Itu lewat ilmu balaghah di dalam al-khabari wal insya. Itu salah satu fungsinya kita belajar ilmu balaghah. Ini dihafali di kelas. Nah, faedahnya apa? Fahmul khitab, memahami diksi pembicaraan, wa insya'ul jawabi, dan memberikan jawaban bihasabil maqasidi wal agradi, dengan sekira-kira apa yang dimaksud dan apa yang dideskripsikan. Jarian hal keadaannya berlaku ala qawanini ahli lughati bidofat, ya, kada qawanina kadalah atas undang-undang ahli bahasa fit tarkibi dalam penyusunan bahasa. Cuman kalau mengaji balaghah baru dapat ilmu ma'ani masih kurang rame. Nah, biasanya pondokan yang anak-anak indie, ya, anak yang suka puisi, anak-anak yang suka sastra bahasa, ngomong ketinggian, nah, suka bikin puisi. Nah, ini yang kedua, wa ilmul bayan. Nah, ilmul bayan ini fungsinya untuk mengendalami atau mengetahui metafora bahasa. Apa itu metafora bahasa? Ini adalah keindahan, estetika bahasa. Ikam kalau ngomong bahwal ikam ni alim benar, itu kalimat yang berbentuk ilmu ma'ani. Tapi kalau ikam menyambat kawan, memuji kawan, ilmu kakal bahri, ilmu ikam kaya lautan. Ini masuk kepada ilmu bayan. Nah, atau disebut di dalam bahasa kita ilmu majas, ilmu metafora. Di Quran juga banyak, sehingga banyak orang-orang yang salah paham dalam memahami teks-teks Al-Quran gara-gara tidak mengerti ilmu bayan, bahkan menjadi firqah, menjadi golongan. Ada yang mengatakan walillahi alal arsyistawa, Allah Ta'ala bersemayam di atas langit. Ya Tuhan, di atas saya sudah, di atas kita ini. Nah, ini orang yang tidak memahami metafora bahasa atau majas-majas di dalam Al-Quran. Sehingga kita patut mempelajari Al-Quran, memahaminya Al-Quran dengan menggunakan ilmu yang lengkap. Salah satunya ilmu bayan. Kemudian kalau kita baca hadis, ya contoh kayak banyak nanti kata Nabi 100 tahun akan datang lagi, akan terjadi kiamat. Ini kalau kita nggak ngerti dalam teks-teks ilmu bayan, mana ada ini sudah 1400 kada kiamat-kiamat juga, ya kada paham. Padahal ada kaidah al-adat idza dzukira fil khabari, itu adalah yufhamu bit taksir awil qalil, awit taklil lah. Bilangan itu kalau disebutkan dalam berita itu faedahnya hanya dua. Ada kalanya memperbanyak atau mempersedikitkan, tergantung nominalnya. Kalau kata Nabi kita nanti 100 tahun akan datang tidak tersisa lagi makhluk di muka bumi, itu salah kita menerjemah. Tapi ratusan tahun yang akan datang itu nang bujur. Nah, berbeda dengan al-adat idza dzukira fil ahkam. Kalau bilangan-bilangan itu disebutkan dalam hukum,
Nah itu baru memberi faedah, ya, memberi faedah tahdidan. Di dalam Al-Quran fajlidu mi'atal jaldah, orang yang melakukan haddul qadzab cambuk sebanyak 100 kali. Ya 100 kali, kurang belum sampai, lebih ganti rugi. Kemudian apalagi disuruh mencuci bekas jilatan anjing sebanyak 7 kali, kurang kada boleh. Kelebihan tanpa niat untuk meyakinkan suci, hukumnya mubadzir, makruh, bahkan haram, membuang-buang bayi. Berwudu Nabi kada pernah lebih daripada 3 kali. Ika membasuh 4 kali, 5 kali lebih tanpa niatan menghilangkan hadas atau menyempurnakan basuhan wudu, maka hukumnya daripada sunnah beralih menjadi makruh, bahkan ke haram. Itulah bilangan ketika masuknya ke hukum. Jadi perlu kita ketahui di situ. Di mana kita mengetahuinya? Di dalam ilmu bayan. Ada berapa bab di dalam ilmu bayan? Modal ngaji ilmu bayan dulu napa? Ada bab tasbih, pakai hak ganal bukan hak puang. Tasbih yang pondokan kada fasih nang kene juga. Tasbih ini adalah menyerupakan sesuatu. Dari tasbih inilah diolah menjadi majas. Majas terbagi 2, ada majas mursal, ada majas isti'arah. Nah, kemudian ada majas dilihat daripada bentuk lafaznya, apabila lebih daripada 1, ada majas akli dengan majas murakab. Kemudian majas yang pemahamannya dipahami sangat jauh sekali, namanya majas apa? Kinayah. Nah, seperti itu mengaji ilmu dalam Al-Quran dan hadis. Jangan karena bisa ikan memahami Al-Quran itu pakai terjemahan atau membaca hadis pakai terjemahan, ujung-ujungnya menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya itu apa bedanya Abu Jahal, Abu Lahab? Nah, harus pakai ditimbang dengan ilmu. Nah, alhamdulillah di pondok kita belajar semua di sini. Ilmul bayan itu adalah ilmun yu'rafu bihi iradul ma'nal wahidi, ilmu yang digunakan untuk mendatangkan pemahaman yang satu, biturukin mukhtalifatin, dengan metodologi yang berbeda-beda, bermacam-macam. Ingin mengungkapkan satu bahasa, satu makna, satu pahaman, tapi menggunakan cara yang berbeda-beda. Fi wuduhid dilalati alaihi wa wuduhid mukhtalifatin fi wuduhid dilalati alaihi, pada menjelaskan pemahaman yang ada di dalamnya. Apa faedah mengaji ilmul bayan? Wa faidatuhu atamakunu min mukhatabati ahli lisani bidzalika, memiliki kemampuan atau kecekatan daripada bercengkrama kepada ahlul lisan. Ngomong dengan buhan pakar ya bahasa, kita kada kebingungan. Ini baca pantun aja kada bisa, baca puisi aja kada nyambung, suruh nulis puisi aja kada bisa, hendak memahami Al-Quran. Coba itu ikam baca burdah itu, namun paham pun ikam. Nah, bahasanya sangat tinggi sekali, sastranya sangat tinggi, sehingga apabila tidak dipahami dengan ilmu bayan, ikam burdah itu bingung mengartiin apa. Nah, hanya di fasal pertama, amin dzakuri jiranim bidhi salami. Nah, apakah minta dzakuril jiron, daripada mengingat tetangga? Kenapa pengen tetangga di situ? Bidhi salami, dengan orang yang hidup di kota Salami. Apa pulang tetangga sinilah? Kada tahu bahwa tetangga di situ kata pinjaman daripada Nabi Muhammad. Nah, itu diolah dengan bahasa balaghah, bahasa ilmul bayan. Ini kalau bonikan bertakun kayak apa guru supaya ulunnya rame paham belajar ilmu balaghah, banyaki membaca puisi, pahami.
Nah, jadi kalau ikan bisa mengartikan puisi-puisi, ada kalimat-kalimat majas di dalam Al-Quran itu mudah memahaminya, atau di dalam hadis itu mudah juga memahaminya. Ngomong dengan orang-orang yang ahli pakar bahasa, nah itu kada bakal kesusahan kita paham. Wa ilmul badi dan ilmu badi. Nah, ini keestetikaan bahasa. Nah, ilmu badi ini kan di dalam balaghah kita dibagi dua kalau lah. Ada badiul labdiyat, ada muhassinatul labziyat, ada muhassinatul ma'nawiyat. Ada keindahan yang dinisbatkan kepada lafaznya, seperti membuat sajak, membedakan mana huruf besar, mana huruf kecil. Artinya penadaan kayak H, G, J, O, P itu huruf-huruf besar. Kalau kecil tuh kayak I, F, V, X, ya, itu huruf-huruf kecil. Jadi ketika membuat suatu tulisan untuk kalimat rayuan harus pakai huruf-huruf yang santun. Tapi ketika ingin membangkitkan suasana harus memakai huruf-huruf yang besar notasinya. Not-notnya harus besar di sana. Nah, ini estetika bahasa. Kemudian ditinjau lagi daripada muhassinatul ma'nawiyah. Ada satu kalimat yang bisa dipahami dua arti. Bapak kepala sekolah tidak hadir karena sedang sakit kepala. Ya, kepala yang pertama dengan kepala yang kedua lain artinya. Ya, Bapak kepala sekolah tidak hadir karena sedang sakit kepala. Kepala yang pertama dengan kepala yang kedua beda artinya. Ya. Kalau di dalam kitab Tuhfatul Murid, nah itu nazamnya tuh ya. Jawharatut Tauhid. Alhamdulillahi ala silatihi summa salamu solatihi. Silah solah jinas beda harokat tapi hurufnya sama. Kalau aku mencontohkan ilmu balaghah di asrama kayak apa masalah jinas? Yang fadari, ya. Kemudian apa lagi itu fahayi. Apa bahar itu? Apabila kamu ingin ya tinggal di negeri orang, maka kamu harus mengerti dengan keadaan mereka. Bila kan ingin dihormati orang, kamu harus menghormati. Apa bahar itu? Siapa yang ingat? Idza kunta fi darihim fadarihim. Idza kunta fi hayyihim fahayyihim. Yang terakhir bahar itu? Idza kunta fi. Nah, 3 kalimat bahari. Ya, idza kunta apabila adalah engkau fi darihim. Apa arti dari di situ? Dari itu adalah ismul jamid bima'na watanihim. Di dalam negeri mereka fadarihim. Dari yang kedua adalah fi'lu amrin min daro yudari mudaroyatan. Fi'il amarnya dari. Maka pahamilah mereka. Kamu kalau tinggal di negeri seseorang, pahami budaya dan tradisi negeri tersebut. Idza kunta fi hayyihim fahayyihim. Apabila adalah engkau fi hayyihim, hayyi pertama apa artinya? Itu masdarun min hayya yahya hayyan. Artinya kehidupan. Fahayyihim nahayyi fi'il amar. Hayyaya yuhayyiyu. Hayya yuhayyi ilalnya. Ya, fahuwa muhayyin wa dzaka muhayyan hayyi. Hormati mereka. Apalagi sebutnya? Idza kunta fi ardihim fa ardihim. Apabila adalah engkau fi ardihim, ardun itu isim jamid yang pertama. Di dalam tanah mereka, bumi mereka, fa ardihim. Ardi yang kedua adalah fi'il amar daripada arada yurdi
irdaan fahuwa murdin wadaka murdun ardi. Ya, apa ardi? Ridhokanlah olehmu akan mereka. Jadi idza kunta fi darihim fadarihim, idza kunta fi hayyihim fahayyihim, idza kunta fi ardihim fa ardihim. Itu contoh ilmul badi. Nah, sama juga ya. Su'ila ba'duhum, ditanya oleh sebahagian ulama hukama, ulama ahlul hikmah. Tulisannya man as'adun nasi. Ya, artinya apa? Siapakah orang yang paling beruntung daripada seluruh manusia? Apa jawabannya? Faqala man as'adan nasa. Artinya apa? Man as'adan nasa, seseorang yang memberikan keberuntungan bagi orang lain. Man as'adun nasi, jawabannya apa? Man as'adan nasa. Cuman gara-gara as'adu berubah menjadi as'ada, sudah berbeda pemahamannya. Nah, itu di dalam literasi Arab disebut ilmul badi. Nah, hafal aja kalau man as'adun nasi, man as'adan nasa. Siapakah orang yang paling beruntung dari segala manusia? Yaitu orang yang membantu akan orang lain. As'ada, memberikan keberuntungan, yang membantu. Nah, itu disebut sebagai muhassinatul ma'nawiyah. Itu ilmul badi. Ta'rifnya adalah ilmun yu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalami. Pengetahuan yang digunakan untuk mengetahui sebab-sebab atau langkah-langkah dalam memperelok pembicaraan ba'da riayatil mutabaqati, setelah menjaga akan keselarasan pemahaman wa wuduhid dilalati, dan kejelasan pemahaman tersebut. Wa faidatuhu, dan faidahnya tu'rafu ahwalu syi'ri wa ma yadkhulu fihi minal muhassinati wa ghairiha, dapat dikenali akan keadaan-keadaan puisi dan kalimat-kalimat yang masuk di dalamnya. Artinya walaupun bukan puisi tapi termasuk daripada kalimat yang muhassinat, mengindikasikan kalimat-kalimat yang elok. Contoh seperti novel-novel ya, membaca seperti cerita-cerita yang berbau sastra yang tinggi. Nah, ini harus diperlukan ilmu badi memahaminya. Alhamdulillah di pondok kita mengaji juga, tinggal buah nikamnya lagi tepakai kadanya. Jangan kan tepakai gue paham jakada. Nah, berdoa mudahan paham. Nah, pian pang bari kayak apa guru paham ya, tadi rancak barak praktek sebuting ilmu ti beri 10 contoh mun kawa 40 contoh alim buah nikam. Nah, Pak, di dalam syair yudrikul ghabi, yudrikul dzaki binadhirin wahidin mala yudrikul ghabi bi alfi syahidin. Yalah, yudrikul dzaki, zaki orang yang pintar. Nah, lah, itu dapat memahami sesuatu binadhirin wahidin, dengan hanya satu contoh. Mala yudrikul ghabi, selama atau orang bodoh tidak dapat memahami bi alfi syahidin, dengan beribu-ribu contoh. Orang cerdas tuh dapat satu teori, contohkan sebanyak mungkin. Orang bodoh, gurunya beliuran memberi contoh, ada paham-paham juga. Isim mufrad di papan tulis tertulis ratusan kali ya, kada tahu isim mufrad itu apa. Rofa cuman 4 buting aja, di isim 3, di fi'il 1. Fi'ilnya fi'il mudhari pulang. Kurangin nang mabni 2 pulang. Masih kada paham juga rofa itu apa. Khapat nang 3 buting gitu nah. Kada paham-paham juga. Nah, ini karena apa? Karena sangat malas untuk mencontohkan. Nah, jadi kalau hendak ahli satu teori berapa contoh? Sebanyak-banyaknya, yalah, supaya pintar kita. Apalagi wa ilmul arudi, belajarkah kita di pandangnya ilmu arud?
Nah, di sini ada dua, ada ilmul arud bi fathil ain, ada ilmul urudi ba'da sepak bola. Nah, ada ilmul arud, ada ilmu urut. GPU babahambur di asrama. Sudah tengah malam, sudah hari Sabtu, Minggu, malam Senin, sisanya berurutan batis. Ya Allah tahan nih. Nah, ilmul arud. Apa itu ilmul arud? Sudah kita kenali di dalam kelas, yaitu ilmu yang membuat kita bisa menimbang syair. Ini bahar tawil, ini bahar basit, ini bahar rojas, ya. Ini bahar mutaqarrab, ya. Ini bahar wafir, ini bahar kamil. Bisa kita membaca syair. Ini baca burdah aja salah-salah. Amin tadhakuri nyurani bidhi salami majadada ma'an jarami mugladi bidami amabati rihu min tilkai kadhimatin. Apa? Yang Muhammadul Mustafa. Apa itu? Nah, Muhammadunil Mustafa man khusabi. Muhammadunil, ya. Tajwidnya nangka itu geruai. Idza ja'al arud dhahaban nahwu wa tajwid wa sarfu wa ghairuha. Lama sudah masuk ilmu arud, nahwu kada berlaku. Ya. Yahimu dibaca yahimi dalam burdah. Darurat syair, apalagi tajwid. Membaca mulai tahapsi, masya Allah. Ajmaltu fi wasfil habibi wa sya'nih. Di belakang Allah, di belakang. Buntat lalu kada mengaji arud. Apa wazannya wa sya'nih itu? Wa sya'nihi. Itu ilmu arud, cara menimbang. Besyair juga, ba'arud juga. Besyair asal kuciak aja. Nada saka. Orang sikoh, nada saka. Sikoh kah, jiharka kah, bayati kah, rosnahawan. Apa nadaika? Oh, nadaku nada sakah. Apa sakah? Sakah handak. Hendak naik, hendak turun turun. Yang ingin ribut jadinya. Apa itu ilmu arud? Ilmun bi usulin. Itu adalah ilmu dengan undang-undang atau basic-basic. Bi yu'rafu biha sahihu auzani syi'ri wa fasiduha, yang dapat dikenali dengan ilmu arud tersebut akan wazan-wazan yang benar. Sahihul auzan itu idhofat sifat ilmu mausuf, wazan-wazan yang benar daripada syair dan yang rusaknya. Kalau kena khoban dibaca apa, kalau kena idmar dibaca apa, kena khobal, kena khazal, kena hadab, kena kaf, kena akol, itu harus paham. Mustafilun dibaca mutailun, faulun dibaca faulu. Nah, itu di dalam ilmu arud. Itu sudah juga kita kaji di pondok pesantren. Ini kurang lengkap, kenapa lagi Ibu Hani Kam di sini? Arudnya ada, jak abang baca kitabnya aja kada paham, muridnya kada tetap paham di sini. Suruh majul santri, coba timbang serangan situ. Asal jangan dipakai bawa timbangan dacing aja kan ke masjid. 5 kilo aja. Wa faidatuhu lidawi tabi'is salim, dan faedah mengaji ilmu arud bagi orang yang memiliki tabiat yang normal. Nah, artinya ketujuh benyanyi. Ini bikin pantunnya salah-salah, suku katanya aja kada tahu, al-hurufut takti aja kada tahu. Kada nyambung bikin pantun. Anna ayyamana ikhtilatu ba'dil bukhuri, bahwa aman oleh tercampur sebagian bahar bi ba'diha dengan sebahagiannya. Wa an ya'lama, dan bahwa ia dapat mengenali anna syi'ral ma'ti bihi, syair yang didatangkan dengannya, ajazatul arabu, itu membolehkan akannya oleh orang Arab, aulam tujisu, atau tidak dibolehkan. Kalau sudah kita paham syair ini, paham bagaimana baharnya, akhirnya bisa memahami, kita mengerti makna syairnya apa.
Kalau sudah mengerti arti syairnya apa, kita bisa menimbang boleh enggak kita nyanyi lagu ini apa atau kada. Jangan kayak festival nang di luar sana tuh, nang lomba-lomba ya, mukul gendang di atas namakan Habsyi, memberi supan Habib Ali Al-Habsyi. Yalah, festival Habsyi, memberi supan sahib kitab Simtud Duror. Siapa kan yang mau ulah pertama kali itu? Hah? Lomba Maulid Habsyi itu misalnya apa? Maulah syair memuji Nabi pakai arut dan kawafinya, lah? Atau memahami atau membuatkan terjemah kitab Simtud Duror dengan bahasa Indonesia yang dipenuhi dengan sastra bahasa, diulah, namanya festival Habsyi. Bagus. Nah, ini dasar festival Habsyi ini mencoreng nama Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Nang dinyanyikan kada karuan. Qadukal mayahu. Selawat yang itu jar. Oh hebat. Lagu kesan bebinian. Padahal kan selawat. Kayak apa orang wayah ini tuh fasad bener sudah di mana-mana. Ayo, nih nang malam Senin. Nah, ini festival Habsyi bukan ini? Ada yang minta kemarin, bolehkah guru kalau nadanya dangdut? Kayak apa kan ada dangdut tuh? Siapa kan pelakunya kemarin tuh? Nah, si Hilmi kah? Hendak berulah nada gure, isinya napa dahulu? Kalau isinya memuji Nabi silahkan, cuma jangan bedangdutan di masjid. Karena lagi sallallahu alaihi asik-asik jos di belakang. Nah, ditata syair, jangan sampai sembarangan. Nah, wah ini lah, pokoknya lamun lagu tuh bahasa Arab itu sholawat. Apa? Yalil yalili. Ya benar sudah no. Pondokan mengaji buntatnya nang ini beli kampung bikin sasat di kampung aja gawian. Nah, paham ilmu arut. Jadi kita bisa memahami maknanya, tahu nih lagu ini sholawat kah? Nih lagu ini madih kah? Kan ada madahah. Madahah itu isinya bukan sholawat, tapi pujian lawan Nabi. Ada sholawat juga, ada munajat, ada istighfar. Ya, kenapa ujar di TV-TV itu, ayo kita sholawatan ilahi las. Malaikat itu lamun buka catatan amal dibuka bab sholawatnya fulan bin fulan, pas nulis ilahilas bungul tulisannya. Padahal istighfar atau munajat. Jadi mengaji ilmu arut supaya bisa memahami syair. Bolehkah ada dinyanyikan atau kada? Wali ghairihi, dan bagi selainnya. Hidayatuhu ilal farqi bainal auzan, termasuk mengaji ilmu arut ini menjadi petunjuk kepada membedakan di antara wazan-wazan as-sahihati wal fasidah bin nazam. Wazan-wazan yang benar dan yang tidak benar di dalam susunan kalimat. Wa ilmul qawafi. Nah, ini ilmul qawafi juga termasuk ilmu arut di dalam pondok kita dikaji ini juz'us saninya lah dalam kitab Mukhtasar Syafi'i. Itu ilmun yu'rafu bihi awakhirul abiyati syi'riyah, ilmu yang diketahui dengannya akhir-akhir harokat akhir-akhir bait syair. Kan akhir syair kan dua, ada yang namanya arut, ada yang namanya durub. Biasanya qawafi itu jatuhnya di durubnya. Durub nanti berarti huruf rawinya. Rawi terbagi dua. Ada rawi yang mutlak, ada rawi muqayyad. Rawi yang mutlak itu adalah sukun. Rawi yang muqayyad itu adalah berbaris. Kemudian nanti ada yang murdaf, ada yang tidak murdaf. Kalau murdaf itu ada alif taksis. Itukah di dalam ilmu qawafi itu? Nah, beda nanti cara pelafasannya. Nah, kada sembarangan.
Ya minimal pernah mengaji, tahu ilmunya cukup sudah. Apa? Paham aja ilmu kawafil rasa tualih ini. Paham aja kalau dipakai kan memang ketemu syair di kitab tuh. Guru maha memuliakan kada sempat waktu sidin. Wafa mana tadi itu? Min harakatin wa sukunin wa luzumin wa jawazin wa fasihin wa qabihin wa nahwihi wa nahwiha. Wa faidatu dan faidah mengaji ilmu qawafi adalah al-ihtirazu anil khata' fil qafiyah, supaya kada salah dalam membaca qafiyah atau ujung bait durub di dalam syair arud. Kemudian wa ilmu qaradi syi'ri, ilmu mengurangi syair. Ada nanti di dalam bahar rajas, ini rajas majzu, mustafilun 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 dipotong menjadi mustafilun mustafilun, habis. Namanya qaradu syi'ri. Itu ilmun yurafu bihi kaifiyatun nadmi wa tartibi, ilmu yang dikenali dengannya cara penyusunan bait syair dengan menyusunnya. Wa faidatu, faidahnya ma'rifatu kaifiyati insya'il mauzuni as-salim minal uyub, mengenali daripada cara-cara membuat wazan-wazan yang selamat daripada aib-aib di dalam syair. Di pondok kita juga belajar. Apalagi wa ilmul insya'i wa ilmun nasri lah, ilmu membuat prosa. Kalau tadi puisi, ini adalah prosanya. Ada nathar, ada nazam. Ada apa? Ada puisi, ada prosa, ada puisi, ada prosa, gitu kah? Ya, nasar itu yang tidak syair, tidak puisi. Kalau puisi yang bukan prosa. Ya, kitabnya namanya nathar. Ini kitabnya namanya nathar. Kalau burdah itu namanya nazam. Jawaharatul Tauhid namanya nazam. Sulamul Munawwaraq namanya nazam. Nah, apalagi Jawharatul Maknun, Lubil Masun lah. Nah, itu juga nazam juga. Apalagi di pondok kita yang nazam-nazam alfiyah, itu juga nazam. Kalau Ibnu Aqilnya adalah nathar. Karena ketika membaca kitab beda juga muqaddimahnya. Kalau yang dibaca itu burdah qala nazimu, jangan qala musannifu. Apa qala muallifu. Kalau syair qala nazimu. Ya, kalau bukan syair qala musannif atau muallif, kayak itu. Ilmun yu'rafu bihi kaifiyatu insya'ih, ini ilmu pengetahuan yang dapat dikenali dengan sebabnya cara pembuatan tulisan. Wa faidatu, faidahnya al-ihtirazu anil khata'i fil insya, menjaga daripada tersalah ketika menulis. Seperti kalimat-kalimat huruf di, contohnya kalau mengatakan kata kerja harus disambung. Ini nasi harus dimakan, dimakan di dengan makan jangan kasih spasi, harus disambung. Kalau setelah dini menunjukkan nama tempat atau bukan kata kerja baru dipisah, diundang di tempat kepada yang terhormat, alamat di tempat, di spasi baru tempat. Ini termasuk juga ilmu nathar, tata cara menulis. Kapan memakai tanda seru, kapan memakai tanda tanya. Nah, itu perlu juga dikaji supaya jangan salah paham. Titik koma makin salah bahaya. Ya, Pak Ali, kucing bapak makan tikus. Ini contoh daripada almarhum Zainuddin MZ, penceramah kondang bahari. Kalau salah titik, Pak Ali kucing, bapak makan tikus. Nah, ini kada bisa menyusun kata. Ujar kawan, "Pah, aku ini sudah garing, kayaknya kada bisa sembuh lagi." Kada, ikam bakalan sembuh. Atau apa aja kita kada sembuh ikam. Yalah menjawabnya itu. Lamun kada bekoma, kada sembuh ikam. Itu contoh dalam balaghah lah, tidak dalam kitab Husnul Yaqah. La syafaitu lan asfi min maradi, aku kada bakal sembuh daripada sakitku. Faqala la syafaqallahu. La koma syafaqallahu, kada. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan ikam. Jangan kada berkomaan. Dan asfiya min maradi la syafaqallahu.
Mendoakan orang anak lakas mati namanya nangga itu. Nah itu namanya ilmu nasar. Ibarat ikam kalau ngetik WA pakai emotes, itu termasuk ilmu nasar. Ya, nah. Kadir ke rumah, inggih. Itu kalau pakai emot kan enggak enak. Wah ini dasar preman ngelakuannya. Padahal jawabannya lamun di hadapan inggih guru ya lah. Atau inggih itu. Emang karena ditulis bahasa inggih. Nah, tapi kalau ditambahi sedikit, kelihatan lebih sopan. Itu ilmu nasri. Bagaimana tanda baca atau emoticon bisa merubah suasana dalam tulisan. Ya lah. Nah itu ilmu nasri. Bagaimana kita supaya pembaca itu ketika membaca tulisan kita sesuai dengan apa yang ingin kita tulis. Apalagi wa ilmul kitabati dan ilmu menulis. Ini kelas 1 nih dikuati nih, membanyaki ilmu supaya menulis. Ba di tengah kayak apa, ya di tengah kayak apa, nah, hak di tengah nang kayak apa, sin, shin, shot, dot itu kayak apa tulisannya. Gimana shin terbaca sa jadinya kalau salah tulis. Ada cara menulis. Ini sudah kelas aliyah sudah tulisan kada karuan. Menulis nun salah, menulis ya minimal andai kata kada bisa khat juga tulisannya bujur. Nah kayak shot itu ekornya ada berapa ya. Kayak V kayak apa. Kapan hamzah tuh, kapan alif hamzahnya di atas, kapan alif hamzahnya di bawah. Itu juga termasuk ilmu. Harus dikaji kapan hamzah koto, kapan hamzah wasol, itu harus dikaji juga. Nah ini adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalul huruf fi wada'iha wa kaifiyati tarkibiha khattan. Ini ilmu untuk mengetahui tata cara huruf-huruf, keadaan huruf-huruf dalam meletakkannya dan cara menyusunnya secara tulisan. Wa faedahnya apa? Al-ihtirazu anil khata'i fil kitabah, yaitu menjaga daripada tersalah di dalam menulis. Nah, kemudian wa ilmul qiraati, ilmu qiraat. Wah, ini bukan muslim nih. Adalah ilmul qiraat Warash. Ya, Ibnu Katsir. Apa itu ilmu qiraat? Aku bahari mendengar haja kada meneliti dalam ilmu qiraat ini, walaupun di kitab Jalalain itu cukup aja sudah baca Fatihah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, dibaca Maliki Yaumiddin. Nah, mimnya kada panjang, itu qiraat Warash. Kemudian so jadi sin, qiraat Ibnu Katsir. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sot jadi sin. Kemudian ketika nanti ketemu ya mat imalah. Nah, wadduha dibaca wadduhi, ada imalah kubur, ada imalah sugro. Ya. Kemudian nanti ada ketemu dengan hamzah, apakah ditashil atau ditakhfif atau ditahqiq atau ditabdil, itu juga ilmu qiraat. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Antum asyaddu, tashil namanya. Antum asyaddu namanya di takhfif. Kalau kita ditahqiq antum asyaddu khalqan. Nah itu juga ilmu qiraat. Nah bahari mendengar aja tapi kada pernah memahiri di sana. Ilmu qiraah dengan tilawah beda. Kalau qiraah ini satu kalimat dibaca bermacam-macam. Ya'lamun dibaca ta'lamun, ya. Apalagi nun kisuha dibaca nun kizuha.
Bastotan dibaca bastotan. Kalau ilmu tilawah ilmu nada. Nah, nang meulah nada nahawa, ini naik, rendah, baru datar, baru turun. Nada apa? Naik, turun. Nada buah nikam itu. Apa itu ilmu qiraah? Ilmun bi usulin. Ini ilmu yang ditulis di dalamnya basic atau dasar-dasar. Yurafu biha ahwalul hufadzil Quran, yang dapat dikenali tentang keadaan-keadaan para penghafal Al-Qur'an min haitsun nutqu biha, dari sekira-kira mengucapkannya. Mayaqra'u bihi, oleh sesuatu yang membaca dengannya, kullun min a'immatil qurra'i, masing-masing daripada ahli qiraat. Nah, jadi Al-Qur'an itu bahari ada 7 versi, ada riwayat 11. 7 versi itu yang masyhur. Sisanya ada berapa? 4 itu adalah yang ahad. Nah, sisa yang 11 namanya qiraat syadz. Nah, 7 yang boleh diriwayatkan. Tapi kalau untuk sembahyang kada boleh dibaca kecuali riwayat kita, ya. Riwayat Asim. Nah, kemudian wal Quran, ada namanya ilmu Al-Quran. Nah, ini sudah tahu aja buah nikam. Kalamullahil munzal atau munazzalilah supaya nyaman bacanya. Kalam Allah yang diturunkan ala nabihi, atas nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Al-maktubi baina dafatayil mushafi, yang ditulis di antara 2 lembar mushaf. Nah, 2 halaman mushaf, 1 lembar itu ada 2 halaman, itu adalah Al-Qur'an. Wa faidatu, apa faedah kita mempelajari Al-Qur'an? Sa'adatud darain, yaitu keberuntungan di dunia dan akhirat. Nah, kemudian yang terakhir wa ilmu tasawuf. Nah, ada ilmu tasawuf. Jadi kita ilmu masalah psikologis yang berkaitan dengan mental atau jiwa ruhaniyah kita. Bahasa kita ilmu psikologis, bahasa Arabnya tasawuf. Nah, apa itu ilmu tasawuf? Ilmun bi usulin, ilmu dengan dasar-dasar, yu'rafu biha salahul qalbi, yang dapat dikenali dengannya akan ketenangan, kebaikan hati. Nah, ya. Bisa iril kah itu tulisan itu? Wasairul. Walah wasairul jahawasi, dan seluruh anggota badan atau panca indera kita. Wa faidatu, apa faedah kita mengaji ilmu psikologis atau ilmu tasawuf? Salahu ahwal insan, itu bagusnya keadaan manusia. Artinya gara-gara kita mengaji ilmu psikologis, sikap kepedulian kita, sikap kemanusiawian kita akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, orang yang kadang mengaji ilmu psikologis ini kadang bakal merasa berdosa, merasa jahat ketika mengganggu orang lain. Berbeda dengan orang yang ahli tasawuf atau psikolog. Nah, nanti dilanjutkan lagi, ini masih banyak nama-nama ilmu. Wa ilmul hindasah, ada namanya ilmu arsitek, ilmu pembangunan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, baik ya, ini komentar-komentar yang sudah aku dapati dari selama berapa nih, 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama kemarin siapa? Yang kedua Zikon dengan si Berau. Kemarin yang pertama siapa kemarin tuh? Alif lawan si Dika Maulana kah? Abdul Qadir dulu ya lah. Yang terakhir tadi ada Dika Maulana dengan si, nah, dengan siapa tadi? Fajar Ismail ya. Yang paling pertama ya, masalah bacaan kitab harus lebih banyak daripada penjelasan. Masa ngajar kitab alhamdulillah aja 20 menit. Bagus secara ilmiah, tetapi kalau kita ini belajar muqtadhal, dituntut di dalam
mengajar itu yang diperhatikan adalah keinginan si pendengar, bukan keinginan si pembaca. Ini yang paling kita perlu ingatkan. Ketika kita maju itu, kita harus memahami keinginan pendengar itu apa, bukan asik sorangan. Ya, jangan asik sorangan. Nah, ini hampir-hampir semua dari kelas 1 aliyah lebih fokus ke penjelasan punya diri sendiri, bukan lebih fokus kepada membacakan kitabnya. Bacakan kitabnya. Ketika ingin mencontohkan, contohkan. Kalau saya nyontoh tuh ngalur ngidul, apalagi bisa masalah bebinian, nang becadar, nang solehah, ketahuan lanji bener pondokannya lah. Contoh-contoh nang baik-baiknya saja. Ya. Itu yang pertama. Yang ku amati ini adalah masih banyak keinginan membaca kitab sendiri. Ya, bukan kitab yang ditulis oleh ulama. Ya. Jadi yang dibaca harus kitabnya, bukan penjelasannya. Penjelasan tetap ada walaupun sedikit. Itu menunjukkan kredibilitas kita atau tanggung jawab kita dalam membacakan suatu ilmiah. Lah, nanti ingat kelas 1 aliyah dibanyaki kitabnya. Cuma jangan kayak Ridho kemarin. Yalah, baca terus sampai natun aja sekali 20 menit berapa? 4 halaman kah? Mana orang yang ini orang? Ya, ada juga contoh-contoh sedikit walaupun ya cuman sedikit harus ada juga. Itu yang paling nyentrik. Nah, kemudian nih hari Jumat nanti libur pulang, kalau coba videonya Ikam lihat di tayangan ulangnya. Ini PR yang kedua. Kalimat yang sering terulang-ulang, ini sudah aku sampaikan di kelas kalau lah, ya, dihilangkan. Apa aja belum? Lanjut kita ke kitab. Karena ada 2 menit lanjut kita ke kitab. Contohnya apalah? Seperti contohnya apalah? Nah, ini tidak mencerminkan kita ini punya figur, punya karakter, punya gestur yang ya berwibawa di hadapan pendengar, ya, sibuk sorangan. Itu dihilangkan. Termasuk MC-nya juga nanti kemarin yang lanjut kita. MC itu fungsinya apa? Memperkenalkan ini namanya siapa, rumahnya di mana, kelas berapa, kitab yang mau dibaca apa, dengan pengarangnya siapa. Itu fungsi MC. Coba yang dibaca di Kamul kitab Ta'limul Muta'alim kemarin, itu yang kitab Ta'lim Muta'alim karangan siapa? Semalam tuh yang baca tuh. Nah, kalau yang viral itu Ta'lim Muta'alim Syekh Al-Jarnuji rasanya. Ikam yang baca gitu. Tapi kenapa lain kemarin diumumkan kemarin? Sedang dulu lah. Itu Ta'lim siapa gitu nah. Mana kemarin tuh lah. Syekh Yahya bin Bair Ali bin Nasuh Mansur ini siapa? Oh, syarahnya kan baca matannya. Berarti nanti diganti ya, harus dikoreksi lebih duluan. Makanya Syekh Jarnuji ini ngarang kitab lain lagi kah? Nah, atau bisa nama 2 kah? Wallahu alam juga. Nah, itu ya. Jadi kalimat yang sering terulang harus dibenarkan nanti. Jadi dihapus, dibenarkan. Ganti dengan kalimat yang lebih elegan. Nah, kemudian yang ketiga, latihan pakai bahasa formal. Apa bahasa formal? Bahasa yang mudah dipahami oleh banyak orang. Jangan Banjar terus. Nanti kalian dakwah di kampung belum tentu jamaahnya orang Banjar. Bisa jadi orang Bugis, orang Madura, orang Jawa. Nah, maka harus bisa bahasa Indonesia. Yang mana juga malam Kamis ini menjadi ekstrakurikuler bagi kelas 1 aliyah yang sudah dilatih untuk menulis makalah.
Nah, jadi pengembangan tulisan itu penyampaiannya di malam Kamis. Kayak bahasanya Zaki kemarin tuh bagus tuh, walaupun di secara tertulis. Nah, lebih mudah ya, direspon tuh lebih mudah. Bahasanya diperbaiki. Ya. Ini akan datang siapa ini? Aidil lawan siapa? Ardi lawan Aidil kah? Ya, MC-nya kelas 1 aliyah siapa? Nah, ingatlah MC tugasnya ingatlah dicatat. SOP-nya dicatat duluan apa yang mau disampaikan. Ini malah MC apa tuh MC berceramah. Ya lo pikir malah tugas MC berceramah. Mengutip akan guru pajar. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Kalau saya MC bukan tugasnya di situ. Nah, kemudian yang terakhir lah ini yang sudah disampaikan oleh guru-guru juga ketika malam Selasa, kada usah mencontohkan di kawan kalau contohnya yang kada baik. Nah, kita ini selalu dianjurkan untuk mendoakan kawan, menyampaikan yang terbaik untuk kawan kita, karena kata-kata kita akan menjadi doa. Itulah kenapa lamun ikam dimarahi guru, pintarnya ikam gini. Alhamdulillah ya ikam. Karena lamun saat guru memandangkan bungulnya ikam nih, pas kabul dasar bungul juga. Nah, jadi kata-kata kita ini harus hati-hati, bisa menjadi doa. Sariknya lawan ikam, sarik ikam lawan kawan tuh hendak apa sudah kada kau dibendung, basukinya ikam nih, pintarnya ikam ini. Baiknya ikam gini, baik kayak itu menurut sarik juga. Begitu juga ketika kita mencontohkan di dalam pembacaan atau pengajian. Jangan sampai mencontohkan kawan yang kada bagus. Kalau bina kabul kena. Apa sifatur kawan itu contoh akan banyak. Jangan. Nah, belajar dari guru-guru kita, dari kitab Jurmiyah itu Zaidun, Amrun, Umar, Bakar, itu aja. Kalau di SD apa? Budi. Siapa lagi mau di SD itu? Bayu. Siapa lagi? Udin. Kata-kata nangka itu mencontohkan tuh lamun orang Banjar Palui, Galuh, ya. Si Otoh biasanya. Kayak itu mencontohkan, jangan mencontohkan pakai nama kawan. Itu termasuk su'ul adab, tidak beradab. Nah, jadi nanti dikurangi bercandaan dengan teman, karena topoksinya apa? Tujuan kita malam Kamis itu apa? Bu Hanikam disuruh menyampaikan ilmu yang ada di dalam kitab, mentransfer ilmu pengarang musannif kepada si pendengar, ya. Dan kemudian yang terakhir ini bukan bagi penceramahnya, bagi pembaca kitabnya, tapi bagi pendengar, terutama yang duduk di belakang. Belajar kita ini menghormati ilmu yang dibacakan oleh kawan-kawan kita. Mendengar, kalau ada kitabnya dibawa, kalau tidak ada bawa buku catatan. Di belakang main pulpen, putar-putar. Coba ikam melihat isupan sorangan ikam nonton. Ikam kalau di belakang tukang berceramah nulis. Tuh mama abah ikam lihat marajinnya si anak putu. Nyalalah. Tapi pada mereka di belakang pakai sahan, putar-putar pulpen. Kelihatan kada sopan. Hormati ilmu walaupun keluar dari kawan-kawan seasrama Bu Hanikam. Kita mengamalkan sikap tawadhu, sikap rendah hati, jangan sampai kita batrul haq wa gamtun nas, menolak kebenaran gara-gara kita meremehkan si pengatanya. Bagaimanapun juga kalau keluar itu ilmu, kita harus ta'zim, kita harus hormat. Nah, itulah 4 macam PR bagi Bu Hanikam. Diperbaiki bahasa, jangan mencontohkan dengan kawan yang kada baik. Nah, kemudian ya kalimat yang sering terulang-ulang itu dihilangkan di dalam pembacaan. Kemudian yang paling pertama tadi apa? Masalah apa tadi? Ya. Apa tadi itu?
Tiga aja tadi lah. Tiga macam aja tadi. Itu disimpan, diperbaiki di bulan akan datang. Nah, mungkin itu yang dapat kusampaikan lah. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.